Saudara-saudara, makhluk halus kadang-kadang memang bisa membantu. Bisa membantu. Cuman karena Anda meminta bantuan, jangan heran kalau ada bayarannya. Ada satu kisah di daerah Blitar sana. Itu ada satu kolam tempat orang meminta kekayaan. Saya tidak sebutkan kepada Anda tempat itu karena saya khawatir ada di antara kita yang mendengar malam hari ini atau rekaman ini nanti dan kebetulan pas pikirannya baru buntu lalu mengunjungi tempat itu. Jadi saya tidak sebutkan, tapi lokasinya di Blitar. Bukan di wihara tempat saya tinggal, pasti. Ya, pasti itu. Nah, itu ada satu kolam, airnya jernih sekali. Kemudian orang yang datang ke situ pada umumnya adalah meminta kekayaan, jarang meminta yang lain. Nah, dia pergi ke istilahnya juru kunci. Di sini apa namanya? Sama penjaga datuk itu. Kuncen atau juru kunci? Juru kunci harusnya. Juru kunci ya. Nah, jadi juru kuncinya. Dia ngomong begini, Pak, saya mau ke sini mau minta kekayaan. Oke. Ini kolamnya, kamu boleh minta, ini sumber airnya. Nah, tapi kamu lihat dulu ya ke dalam sana. Jadi sumber air itu tidak sedalam sumur. Dia hanya mungkin 50-70 cm aja dalamnya. Jadi kelihatan pantulannya itu. Nah, kemudian dia lihat, fokus, suruh lihat air itu. Ya, suruh lihat bebek, suruh lihat bebek, suruh lihat bebek. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Kelihatan apa, Pak? Ini baru kelihatan airnya itu, Pak. Lihat bebek lagi ya. Lihat. Wah, ya. Kemudian dilihat lama-lama, dilihat di terawang. Dilihat di terawang. Akhirnya dia ngomong, "Wih, kelihatan. Kelihatan apa, Pak?" Kan si juru kunci tanya, "Kelihatan apa?" "Ada ikan." Nah, ini sungguhan ini kali ini. Ada ikan, Pak. Karena tadi kosong. Tidak ada ikannya. Tahu-tahu kelihatan ikan. Tapi kok ngeri, Pak, ikannya. Kenapa? Ikan itu tidak berdaging. Dia hanya tulangnya. Tapi berenang. Jadi bukan tulang ikan, tapi ikan yang tidak pakai daging. Tulang saja, dia bergoyang-goyang. Terus apa? Kata si juru kunci lagi. Apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya. Yang lebih mengerikan, Pak, kepala ikan itu adalah kepala anak saya. Bagaimana nih, Pak? Itulah, itu bayarannya. Kalau kamu memang mau kaya, pada saat kekayaanmu tercapai sesuai dengan apa yang kamu inginkan, makhluk di sini, demit di sini, dia tidak ngomong demit, tapi dia mengatakan makhluk penjaga di sini akan meminta anakmu untuk jadi peliharaan di sini. Yaitu jadi ikan, kepalanya anakmu, badannya cuman tulang belulang. Bagaimana? Pikirkan. Kalau kamu mau terus pengen kaya, lanjutkan. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau kamu berpikir kamu kasihan sama anakmu, jangan lakukan. Nah, itu nanti dua pilihan. Akhirnya kan kadang ada orang yang kepengen kaya itu sampai apa saja akan dilakukan. Jalani sungguhan. Dan begitu kekayaannya tercapai,
mati anaknya. Jadi ikan di situ. Itu ada satu tempat yang seperti itu. Itu adalah pemuja makhluk. Tempat yang lain di daerah Banyuwangi. Saya juga tidak sebutkan, pokoknya ada daerahnya. Kalau Anda kepingin cari sendiri di sana. Itu ada hutan monyet. Hutan monyet. Nah, kemudian hutan monyet ini adalah tempat orang juga meminta. Itu ada satu pohon besar, ada tempat orang meminta. Juga minta kekayaan. Heran juga, banyak orang tuh ternyata cuman kepingin kaya. Ya. Nah, karena ini hutan monyet, jadi kayanya mesti kaya monyet. Ya, tapi begitulah. Nah, itu juga ada juru kuncinya. Orang ini kalau datang ke situ nemuin juru kunci, kemudian dia ngomong, "Pak, saya kepingin meminta kekayaan." Oke, kamu lihat dulu beberapa orang ini. Nah, di situ biasanya tiap hari ada orang yang membawa makanan monyet, pisang dan lain sebagainya. Saudara-saudara, tiap orang yang datang, satu orang, monyet yang datang ke depannya cuman satu. Jadi ini monyetnya banyak. Anda sudah pernah ke Bali belum? Siapa yang pernah ke Bali? Siapa yang pernah ke Bali? Satu orang saja, 2 orang, 3 orang, oke, sip, agak banyak. Siapa yang pernah ke Bali dan melihat tempat monyet? Yang monyetnya banyak, 1, 2, 3, dan banyak. Oke, sip. Nah, ini berarti nyambung. Ya, soalnya kalau saya cerita yang Anda belum pernah tahu, bagaimana nyambungnya? Nah, bagi Anda yang pernah ke Bali dan melihat itu tempat yang monyetnya banyak, itu kalau Anda bawa makanan, itu Anda bukan didatangi satu monyet loh. Dikeroyok banyak monyet. Ya kan? Anda yang belum pernah ke sana, bayangin aja. Ya, minta maaf karena di Medan saya belum pernah ketemu yang monyetnya banyak. Ada enggak? Hutan monyet di sini atau kumpulan monyet-monyet di sini ada enggak? Dekat daerah Brastagi ada, Bante. Ada ya? Brastagi ya? Ya. Hutan dekat hutan raya, Bante. Tahura. Taman Hutan Raya. Pernah ke sana? Sering lewat, Bante. Oke. Siapa yang pernah ke itu hutan monyet di Brastagi? Hah? Liwat juga. Pernah bawa makanan Anda? Dikeroyok monyet banyak? Oh, dilempar karena takut dikeroyok toh? Ya, betul. Betul. Itu alamiah sekali karena monyet ya akan ngeroyok. Maka yang suka keroyokan itu sebetulnya masih ngikuti tradisi. Seperti itu. Nah, tapi beda saudara sama yang di Banyuwangi yang saya tadi ceritakan, pohon besar penuh monyet itu. Ini pohonnya besar sekali, tua sekali, monyetnya banyak sekali. Ribuan di situ. Nah, orang yang datang bawa pisang, itu di depannya cuma satu monyet. Yang lain santai. Ya, ada seorang bawa pisang lagi atau bawa makanan kacang misalnya, satu monyet. Ini yang satu monyet. Sisanya santai di sana, di atas. Nanti kalau ada lagi yang datang, salah satu dari rombongan itu, dia turun. Nah, juru kunci ini mengatakan, kamu lihat orang-orang yang ngasih makan itu. Kenapa cuma satu monyet yang datang? Dan kamu lihat monyetnya. Perhatikan monyetnya. Dia keluar air mata. Monyet yang ada di depan orang yang ngasih makan, itu keluar air mata. Apa itu maksudnya? Itu adalah anaknya ibu yang ngasih makan itu. Jadi ketika ibu itu dulu minta kekayaan ke sini, dia sudah ada perjanjian dengan makhluk halus ini, penjaga pohon ini. Kalau kekayaannya tercapai, anaknya diambil dan menjadi monyet di sini.
Sehingga nanti kalau ibu itu datang dan membawa pisang, monyet yang datang ke depannya, itulah anaknya. Dan dia akan menangis monyet itu, karena dia menderita kesepian. Pisah dari orang tuanya, pisah dari keluarganya, dan dia kumpul dengan monyet-monyet yang lain. Nah, yang lain kenapa nggak ngumpul? Karena dia tahu itu bukan orang tuanya. Dia akan datang ketika dia melihat itu orang tuanya. Kamu pikirkan baik-baik. Kalau kamu siap anakmu jadi monyet, di sini lanjutkan. Tapi kalau kamu nggak siap, pulang, belum terlambat. Gitu saja ya masih ada yang nerusin. Karena merasa kekayaan adalah satu-satunya yang harus dicari di dunia. Padahal kekayaan kan juga tidak kekal. Mati pun juga tidak kebawa. Tapi inilah ikatan janji dengan demon, dengan makhluk halus. Mereka akan bantu kalau ada bayarannya. Tidak ada bayaran, tidak mau bantu. Karena itu saudara-saudara, kalau sampai kita meminta kepada datuk-datuk dimanapun juga, risikonya harus ditanggung. Ada satu, ini jadi cerita demonnya terlalu banyak. Ya, tapi ya masih ada cerita yang lain lah. Jadi ada satu lagi, ya pengen kaya lagi. Itu di daerah Jogja, tempat saya tinggal. Itu minta kepada satu datuk, satu tempat kayak batu besar begitu, untuk kaya. Nah, datuk ini tidak meminta anaknya, tapi dia minta pokoknya tiap tahun kamu persembahkan kurban manusia untuk saya, siapapun juga, saya nggak pusing. Tapi begitu kamu nggak bisa menyelesaikan tugasmu ini, keluargamu mulai yang jauh saya ambil satu persatu. Habis keluargamu, anak-anakmu. Habis anakmu, pasangan hidupmu. Habis pasangan hidupmu, kamu paling terakhir. Itu juga ada. Nah, kemudian orang ini adalah satu pengusaha jasa transportasi. Dia kadang mengkondisikan sopir-sopir transportasinya itu yang jadi korban. Jadi tiap tahun sekali ada kecelakaan, sopirnya mati, kecelakaan, sopirnya mati, kecelakaan, sopirnya mati, sampai akhirnya takut jadi sopir di situ. Akhirnya dia buka selepan beras, buka selepan ya, betul toh, selepan yang tempat penggilingan beras, ya, penggilingan beras. Jadi penggilingan beras itu setiap tahun ada korban orang kecelakaan masuk ke mesin, ada saja mati di tempat penggilingan beras itu. Lama-lama orang takut jadi pegawainya dia, tutup penggilingan berasnya. Wah, tapi ini sukses banget ini. Akhirnya saudara-saudara, dia usaha apa saja endingnya seperti itu. Sampai lama-lama dia tidak usaha tapi sudah kaya raya. Mulai satpam rumahnya meninggal, pembantu rumahnya meninggal, lama-lama sepupunya meninggal, kemudian ponaannya meninggal, ipernya meninggal, lama-lama habis anaknya meninggal 1, 2, 3, pasangan hidupnya, dan akhirnya dia yang meninggal. Inilah saudara konsekuensinya, bayarannya kalau kita meminta. Karena itu bagian demon ini saya sangat-sangat menyarankan untuk tidak dilakukan, karena resikonya sangat besar, karena mereka adalah makhluk yang sesungguhnya menderita.
Sehingga begitu Anda meminta, Anda dia punya kesempatan untuk mencari orang menjadi temannya dia. Nah, bagaimana sekarang dewa-dewi? Saya sembahyang di dewa sana bisa terkabul, betul. Tapi sebaiknya Anda jangan meminta. Dewa bisa mematangkan karma baik Anda, mengkondisikan karma baik Anda berbuah seperti yang Anda inginkan. Tapi jangan meminta, oh dewa saya minta ini. Kalau timbunan karma baik Anda belum mencukupi, dewa pun sulit membantu. Tapi ketika karma baik Anda sudah mencukupi, dewa mematangkan karma baik. Karena itu sembahyang di beberapa dewa memang kadang bisa tercapai. Cuman saya menyarankan rumusannya bukan meminta. Lebih baik Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu jauh-jauh lebih bermanfaat daripada Anda meminta kepada dewa. Karena kalau dewa diminta sudah tiap hari, tapi Anda mengatakan semoga semua makhluk bahagia, dewanya pasti kaget. Loh, selama saya menjadi dewa di sini, semua yang datang meminta, baru kali ini mendoakan saya. Semoga semua makhluk bahagia. Semua makhluk kan aku termasuk nih. Wah, hebat ini orang ini. Lalu dia lihat bukunya, buku orang ini. Wah, ini ada karma baik nih. Mau mateng sebulan lagi, langsung dipercepat. Wah, berbuah. Karena kita tidak meminta, kita mendapat. Tapi kalau kita meminta, wah, kita jadi harus bayar. Ini kalau kita mau dengan para dewa seperti itu ya. Jadi makanya Anda ketemu dewa apa saja, termasuk dewa judi. Ada beberapa orang saya lihat, loh ini dewa apa di rumahnya? Dewa judi, Bante. Modelnya begini ya dewa judi. Oh, Anda cukup ngomong, ini bagian dewa judi ini bagian sesat ya, saya jangan dilanjutkan ini. Tapi kalau di rumah ada dewa yang baik-baik ya, dewa keselamatan, dewa yang lain-lain, Anda cukup ucapkan semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Ini dewanya goyang-goyang nih. Ada dewa nih getar-getar. Hanya dengan ngomong semoga semua makhluk bahagia, bumi langsung bergetar. Luar biasa. Dan begitu Anda tepuk tangan langsung berhenti. Coba. Ini hebat ini. Ini kekuatan kata semoga semua makhluk bahagia ini. Makanya Anda nanti di depan dewa-dewa cukup gitu, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Enak sekali. Karena dengan kata-kata ini kita pasrah, mau dikasih ya bagus, gak dikasih kayaknya sih kebangetan ya. Oh, saya sudah doa begini masa nggak dikasih-kasih? Kayaknya sih kebangetan ini. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dapat juga nanti lama-lama. Itu rumusan doa kalau kita di depan para dewa. Jadi itu sudah nanti para dewa itu sudah tahu tugasnya. Ya. Bagaimana sekarang kalau dewanya ini Gyamloong? Wah. Kalau semoga semua, biasanya saya kalau dengan Gyamloong saya mintanya umur panjang. Jangan. Umur panjang kalau sakit-sakitan repot. Cukup ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau nanti Gyamloong atau dewa yang berfungsi sebagai Gyamloong itu kasih karma baik kepada Anda untuk berbuah, umur Anda panjang, sehat dan lain-lain. Tapi kalau Anda Gyamloong saya minta umur panjang, dikasih umur panjang sungguhan tapi sakit-sakitan. Kemudian Anda ngomong, aduh Gyamloong kok saya sakit-sakitan, dijawab, lah kamu kan dulu mintanya cuma umur panjang, sudah saya kasih,
Bukunya sudah saya tulis, umur ditambah 100 tahun. Tapi kan kamu nggak minta sehat. Ya udah, ya sudah kalau gitu minta sehat, terlambat. Mintanya tuh waktu itu kamu harus sembahyang sama dewa kesehatan dong. Dewa kesehatan itu siapa? Wato. Wato ya. Dewa obat itu. Wato itu dulu adalah tokoh luar biasa. Dulu ada orangnya jenggotan. Itu kalau Anda ke Tiongkok yang toko jual obat biasanya keluar itu di situ. Ada di depan sendiri waktu Anda masuk itu ada. Wato ya, ingat saya begitulah. Namanya sendiri saya nggak tahu mengucapkannya gimana, tapi itulah maksud saya. Nah, kamu dulu nggak ngomong sama dewa kesehatan. Mestinya waktu kamu sembahyang minta umur panjang, kamu juga ada dewa kesehatan. Oh ya, sudah tahu nih. Waktu mat yang kasih sekarang udah tahu. Oh, Gyamloong, saya minta umur panjang dan sehat. Sungguhan, umurnya 150 tahun sehat. Tapi miskin menderita. Lalu protes lagi. Dewa, ini bagaimana? Aku sudah belajar. Panjang umur sudah dikasih. Ya kan kamu mintanya panjang umur. Sehat, sudah dikasih. Kita kan dulu udah bikin MOU. Untuk kamu panjang umur dan sehat. Lah kok saya sakit-sakit, nah kamu nggak ngomong suruh sehat. Nah, kok saya miskin menderita. Lah kamu nggak ngomong biar kaya raya. Kamu harus ngomong sama dewa rezeki dong. Waduh, lah ini kontaknya kok banyak meja ini. Nanti sudah panjang umur, sehat, banyak rezeki, jodohnya nggak punya. Ya kamu harus sembahyang sama dewa jodoh yang bawa benang merah itu. Lah kamu nggak ngomong. Lah jodohnya sudah dikasih, tapi mertuanya jahat. Wah, sembahyang lagi sama apa lagi? Waduh, pusing nanti akhirnya. Tapi kalau Anda ngomong, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, itu dikasih yang baik-baik nanti. Karena itu tidak rugi, Anda tidak usah merumuskan, Anda tidak usah sok pinter. Wah, aku minta ini, minta itu, malah salah karena kekurangan. Anda tidak tahu soalnya. Tidak tahu apa yang kita butuhkan. Jadi kalau dewanya biar aja, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu nanti kita dikasih apa saja ya. Karena dewanya menganggap Anda ini lain daripada yang lain. Semua yang datang ke sini minta. Semua yang datang ke sini minta. Sampai akhirnya kalau di Puakwe, dewanya baru pergi. Dewa pergi. Akhirnya kita sembahyang dulu keliling, beli minyak dulu. Dewa udah datang belum? Sudah, nak buahnya aja. Kenapa? Paling kamu minta sih. Nah, tapi begitu, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dewanya sudah ngomong dari jauh, kayaknya dia datang mau minta lagi. Itu kamu aja ya yang ngurus. Dewa pintu suruh ngurus aja, dewa pintu. Dewanya mau pergi, tapi lu denger loh. Gak salah nih, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk minggir. Wah, ini orang baik nih, orang baik. Oke, saya kasih semua dah apa yang kamu inginkan. Wah, Oki datang. Itulah sebabnya saudara. Ya, makanya yang ngomong semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lah nanti kan cepet bantai doanya. Ulangi sampai capek, boleh. Capek, kau silahkan. Ya, silahkan. Mau sampai jicap silahkan. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Karena ada beberapa orang kalau sembahyang di dewa kan lama. Kita sudah kok belum dia? Belum. Lama banget. Oke lah, kita semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Semoga semua makhluk bahagia. Noleh, udah selesai dia. Dia malah yang noleh kita. Kok lama banget kamu ya? Semoga semua makhluk bahagia. Karena kata semoga semua makhluk bahagia itu luar biasa loh. Kita makhluk, semoga kita bahagia. Keluarga kita makhluk, semoga keluarga kita bahagia. Tetangga kita makhluk, semoga tetangga kita bahagia. Dewanya makhluk, semoga dewa bahagia.
Siapa di antara Anda dengan rumusan yang bukan semoga semua makhluk bahagia pernah doain dewanya? Ayo, tunjuk jari. Kali ini saya mau tanya soalnya, apa rumusannya? Saya juga mau belajar dong. Siapa di antara Anda yang tanpa menggunakan kata semoga semua makhluk bahagia mendoakan dewanya? Ada enggak? Tunjuk jari. Enggak ada toh. Jadi kan semua kalau di depan dewa kan minta yang lebih banyak. Saudara-saudara, kalau Anda tiap hari di SMS sama anak Anda, diajak omong anak Anda hanya untuk minta terus, "Ma, pulsanya habis, Pak ini bayar sekolah, Pak aku mau jajan, Pak ini anak temanku ulang tahun mau minta untuk beli kado, Pak ini aku mau beli baju, Pak ini ada iPad baru, Pak ini ada ini." Lama-lama apa yang terjadi dengan Anda walaupun itu anak Anda sendiri? Apa yang terjadi? Anda akan ngomong, "Mau apa deket-deket? Mau minta apa lagi? Masih kurang ya?" Betul kan? Itu walaupun anak Anda sendiri. Nah sekarang para dewa, Anda kan bukan anaknya. Minta terus dari pagi siang sore malam, pagi siang sore malam. Caranya begini jadi dewa juga bisa stres. Karena itu dengan semoga semua makhluk bahagia. Kayak anak Anda juga begitu minta apa lagi? Enggak, saya cuma mau doain papa mama semoga selalu sehat dan bahagia. Tumben, kamu nggak minta apa-apa? Enggak, aku hanya punya satu permintaan, yaitu papa mama sehat dan bahagia. Yang lain enggak. Waduh, langsung ayo nak butuh apa nak? Saya kasih. Loh, beda. Cara berpikirnya sudah beda. Ayo. Enggak mau Pak, enggak mau. Cuma sedikit soalnya. Enggak, bukan. Hai. Cobalah Anda bayangkan Anda sendiri. Karena dewa itu kan dulu juga manusia. Jadi masih punya ketamaan, masih punya segala macam. Sehingga kalau dengan kita mengucapkan semoga semua makhluk bahagia, mendoakan seperti itu, cenderung malah apa yang Anda harapkan bisa terkabul. Nah sekarang kalau Buddha bagaimana? Buddha itu adalah orang yang sudah mencapai kesucian. Di dalam konsep Dharma, Buddha itu sudah tidak terlahir kembali. Nah sekarang Anda minta, oh Sang Buddha, saya minta rumah 3 kayak engkau dulu kan istananya 3. Kalau seandainya Sang Buddha bisa jawab, rumah 3, istana 3 itu sudah aku tinggal loh itu. Nah, kamu kok minta saya? Nggak terlambat nih kamu. Sang Buddha, saya minta pasangan hidup. Loh, pasangan hidupku juga aku tinggal. Sang Buddha, aku minta anak. Loh, anak juga aku tinggal. Ya, minta apa ini sama Sang Buddha? Semua ditinggal semua. Sang Buddha, saya minta rambut saya hitam terus. Nggak bisa, wong aku aja digundul.